Lukas pasal 24 ayat yang ke-35 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 kilometer dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama mereka. Namun, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan seluruh bangsa kami. Namun, imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu, sekarang sudah hari ketiga sejak semuanya itu terjadi. Namun, beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati persis seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Namun mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia tinggal bersama mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangkitlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 rasul itu dan orang-orang yang ada bersama-sama mereka sedang berkumpul. Lalu kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Panjang ya. Oke deh, saya mau berbagi beberapa hal yang barangkali Bapak Ibu sudah pernah tahu, tapi mungkin malam ini menjadi hal yang baru ketika teks ini dikupas dengan beberapa penjelasan-penjelasan khusus. Uh, di manakah dia? Oh, ini dia. Kita akan mulai dengan um, menyebut tentang apa supaya bagian ini jelas untuk Bapak Ibu sekalian. Sebentar, karena ini di-record, berarti saya harus kelihatan. Caranya ini dia. Oke. Kelihatan ya Bapak Ibu?
Lihat, Pak, Oke deh. terlihat. Kita mulai dengan apa, mengapa, bagaimana Bapak Ibu untuk mengerti teks ini ya. Mari kita perhatikan beberapa catatan penting mengenai kisah Emmaus ini. Kita mulai dengan apa? Apa itu Emmaus dulu ya? Ini daerah Yerusalem. Petahnya ada di sekitar itu. Kalau Bapak Ibu lihat Yerusalemnya, kalau kelihatan saya punya mouse, ini ada Emmaus di sini. Dan catatannya menyebut bahwa ada kurang lebih 11 kilometer. Emmaus ini berasal dari bahasa Yunani Emmaus yang juga sama dengan bahasa Latin, Ibraninya Hamad, yang berarti sumber air panas. Imwas dalam bahasa Arab. Diduga bahwa tempat ini memang mengalir air panas. Dan orang menikmati untuk air panas sebagai kampung yang dihuni dan disenangi oleh beberapa orang. Ini merupakan kota kuno yang terletak kurang lebih 11 kilometer di barat laut Yerusalem sekarang saat ini. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa ada jarak kurang lebih 11 kilometer ketika Kleopas dan temannya melakukan perjalanan pulang kampung menuju ke Emmaus. Karena jarak dari Yerusalem ke Emmaus, kata teks kita 11 kilometer. Kota ini kemudian diganti namanya menjadi Emmaus Nikopolis pada tahun 221 oleh Kaisar Elagabalus yang memberi gelar kota ini menurut permintaan delegasi dari Emmaus. Jadi ini jadi pusat kota akhirnya setelah 221 tahun kemudian pasca Tuhan Yesus. Sekarang kita cari tahu mengapa sampai ada perjalanan ke Emmaus. Catatan pentingnya Bapak Ibu bahwa peristiwa perjalanan ke Emmaus terjadi setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau kita baca di Lukas 24 ayat 13. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Tepatnya 3 hari setelah peristiwa besar terjadi, yakni kematian Yesus Kristus. Saya tidak munculkan lagi slide tentang bagaimana penderitaan Tuhan Yesus dilihat oleh banyak orang, termasuk bisa jadi oleh Kleopas. Dan bagaimana runtuhnya mereka, hancurnya mereka menyaksikan orang yang mereka sayangi, idolakan, dan hormati diperlakukan seperti binatang. Saya sebut seperti binatang karena saya kira Bapak Ibu yang sudah mengikuti PA ini pernah saya bawa materi tentang tinjauan medis kematian Tuhan Yesus, tentang mengalami hematidrosis, yaitu pecahnya pembuluh darah kapiler di sekitar daerah pori-pori yang mengeluarkan keringat bercampur darah. Lalu ada peristiwa hipovolemik ketika Yesus kehilangan banyak cairan termasuk banyak darah, sehingga dia harusnya diperkirakan mati setelah menerima cambukan 121 kali, 121 kali cambukan. Notabene-nya cuma boleh 39 kali. Tapi karena saking semangatnya kali para prajurit hingga Tuhan Yesus menerima 121 kali cambukan. Dari mana data ini dapat? Dari peristiwa dari penemuan manusia kain kafan di Turin yang saat ini diabadikan. Karena diduga kuat kain kafan itu milik Tuhan Yesus. Luka yang dihasilkan itu 726 luka. Setara dengan 726 penyakit pada masa itu. Lalu merujuk Yesaya 53, kita menemukan kalimat sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Jadi keren ya. Situasi yang tidak mudah. Tergantung selama 6 jam. Dan ketika hipovolemik terjadi, akhirnya ginjal dengan sengaja berhenti memproduksi urin untuk mempertahankan cairan dalam tubuh. Itu sesuatu yang sangat mengerikan terjadi. Tidak heran kalau kemudian ketika ditusuk di paru-paru, keluar darah bercampur air jernih karena banyak air yang tertahan karena urin tidak diproduksi oleh ginjal. Atau ketika Bapak Ibu juga pernah ingat saya menguraikan tentang 17 cm paku yang masuk. Dan berbagai derita yang sangat mengerikan, bahkan tidak ada satu helai benang pun yang menutupi tubuh Yesus dalam tradisi yang saya baca. Betapa seperti binatang Tuhanmu dan Tuhanku diperlakukan. Jadi kondisi ini kemungkinan besar menjadi goncangan dan mereka tahu. Catatan ini mereka bukan rasul, mereka hanya para murid yang mengikuti Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus
mengajar kali dan mungkin menjadi simpatisan, tapi tetap ada. Dari sekian banyak murid kan Tuhan Yesus cuma pilih 12 menjadi rasul toh. Nah, mereka ini tidak dipilih tapi pengikut yang setia, saya duga. Mereka pengikut yang setia, Kleopas dan temannya. Mereka meninggalkan Yerusalem karena mereka mau meninggalkan kisah kelam, kisah yang mengerikan yang terjadi pada orang yang mereka sayangi dan hormati. Jadi kalau Bapak Ibu baca kisah Emmaus, Bapak Ibu sedang bicara tentang dua orang yang mengalami kepahitan, dua orang yang sedang terguncang hebat, dua orang yang pedih hati ketika segala sesuatu yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Mereka meninggalkan Yerusalem karena mau menghindari kisah kelam, warna hitam, duka cita yang mereka alami bersama para murid yang lain, juga bersama dengan 11 rasul yang tersisa. Mereka pergi karena Yerusalem adalah simbol duka dan kekecewaan para murid. Kalau Bapak Ibu bisa membayangkan waktu dia masuk, Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, dieluk-elukkan dengan Hosana, Hosana. Lalu kemudian menggelar pakaian, lalu kemudian daun palma di Minggu Palma itu kan sorakan untuk seorang raja. Jadi mereka berharap ada sesuatu yang besar secara rajani terjadi pada saat itu. Tapi kenyataannya tidak, sehingga perjalanan ke Emmaus juga mewakili kekecewaan orang yang berharap banyak kepada Tuhan Yesus pada waktu itu. Saudara bisa bayangkan dong apa arti kecewa toh? Bagaimana rasa sakit? Ya sudahlah, aku pulang aja deh, kembali ke kampung, ke Emmaus saja. Yerusalem adalah juga simbol kenangan indah bersama Tuhan Yesus. Maka meninggalkan Yerusalem berarti menghapus memori-memori itu. Udahlah, tidak perlu lagi kenang sesuatu yang sangat mengecewakan. Mungkin bisa jadi di orang-orang yang mengalami kepahitan ada diwakili oleh Kleopas dan teman-temannya. Temannya satu orang ini yang melakukan perjalanan ke Emmaus. Yerusalem adalah tempat para rasul tinggal dan di situ juga Yerusalem adalah tempat di mana anggota persekutuan terhimpun sebelum dan sudah peristiwa kematian Yesus Kristus. Bahkan pernah dikatakan tinggallah di sini. Jadi memang Yerusalem adalah pusat perhimpunan para rasul dan murid. Maka meninggalkan Yerusalem berarti meninggalkan pusat perhimpunan, pusat persekutuan. Bayangkan loh, mereka rela meninggalkan keakraban itu. Jadi Bapak bisa bayangkan dukanya segimana tuh. Sampai mereka, udahlah kami tinggalkan kebersamaan ini. Seberapa besar duka Kleopas, kekecewaan, sakit hatinya, sehingga harus pulang meninggalkan Yerusalem menuju ke Emmaus. Selanjutnya Bapak Ibu, saya menangkap itu berarti dari apa yang saya uraikan di slide tadi, kita menemukan kekecewaan. Kita juga menemukan kesedihan di sana. Kita juga menemukan duka di situ. Kita bahkan menemukan rasa kehampaan, karena orang yang disayangi sudah nggak ada. Kita menemukan kepahitan, bahkan kalau mau ditambah loneliness, kesepian. Makanya duka yang sesungguhnya bukan hari kematian, tapi pasca dukanya. Tidak heran butuh 40 hari Yesus harus meyakinkan kembali mereka lewat proses penampakan. Pada minggu-minggu ini kan proses-proses Tuhan Yesus menampakkan diri untuk memulihkan kondisi-kondisi hati. Orang yang kecewa, orang yang sedih, orang yang berduka, orang yang hampa, kepahitan, loneliness yang saya sebutkan tadi. Mengapa sih mereka meninggalkan Yerusalem? Injil Lukas ini mengajak kita masuk pada kisah perjalanan Emmaus. Saya sebut sebagai sebuah kisah frustasi dua orang murid Yesus yang ditinggal mati oleh guru sehingga mereka berputus asa. Kisah ini menyebut tentang hal yang menurut asumsi saya, mereka pulang kampung karena merasa gagal dan tidak ada gunanya tinggal di Yerusalem. Kadang kegagalan membuat orang meninggalkan sesuatu yang dia tidak tahu ujung akhirnya sebenarnya bukan kegagalan. Banyak orang kemudian kecewa ketika menghadapi kegagalan, lalu berhenti di satu titik atau berbalik arah. Dia tidak tahu bahwa masih ada ujung akhir yang tersembunyi.
Ini situasi yang terjadi. Bapak Ibu pernah pikir nggak, atau pernah mengalami nggak ketika ada titik di mana kita gagal dan kita katakan, sudahlah, stop lah. Kita nggak tahu kan ujung akhir sebenarnya ada apa. Nah ini kisah Emmaus. Kisah orang yang merasa gagal dan akhirnya ngambil jalan pintas. Pulang, tinggalkan Yerusalem. Mereka meninggalkan persekutuan loh yang tadi saya sebutkan tadi. Mereka meninggalkan Yerusalem, di mana tempat para rasul tinggal, dekat dengan Tuhan Yesus. Sekaligus meninggalkan kebersamaan dan suasana keakraban, saling menopang, saling mendukung. Saya menduga cukup kuat ketika peristiwa kematian itu mereka tercerai-berai di Yerusalem para rasul. Tapi ketika mereka ada di satu rumah pasca Yesus bangkit, kan terlihat mereka saling menopang di situ, berkumpul, tiba-tiba plum, Yesus hadir. Jadi ternyata meninggalkan Yerusalem juga meninggalkan topangan, penguatan, saling menangis bersama, saling memeluk. Mereka tinggalkan itu loh sebenarnya. Meninggalkan Yerusalem adalah mereka meninggalkan kebersamaan, menanggung beban bersama. Dan bagi saya, perjalanan ke Emmaus adalah perjalanan salah arah. Sayang kenapa mereka tinggalkan Emmaus. Padahal kalau mereka berduka, mereka tetap di Yerusalem. Mereka tetap saling menguatkan. Abaikan tentang Tuhan Yesus menampakkan diri. Kendati pun Tuhan Yesus belum menampakkan diri. Mestinya ketika mereka tetap tinggal di Yerusalem, mereka dapat kekuatan dari para rasul, atau paling tidak bisa menguatkan para rasul. Atau mereka bisa bersimpu di kaki Maria, seorang ibu yang berduka kehilangan anaknya, dan menguatkan ibu Tuhan. Apapun ya, saya mau katakan, sayang banget mereka meninggalkan momen-momen itu kan. Momen berduka adalah momen yang justru saling menguatkan dan meningkatkan kebersamaan. Bahwa ibu pernah alami dong, kapankah orang orang jauh yang lama nggak ketemu, di momen manakah bisa berjumpa? Di peristiwa kedukaan. Di situ saling berkisah, di situ saling menguatkan. Nah, ini dia nggak dapat. Meninggalkan Yerusalem, pergi ke Emmaus adalah momen yang sangat keliru. Mereka salah menentukan keputusan. Mereka bahkan gagal memahami firman. Di ayat 21 kan Tuhan Yesus sampai bilang, hai kau yang bodoh. Mereka gagal sampai ke titik itu. Mereka tidak mengerti. Saya lihat ya di ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan dialah yang telah membebaskan bangsa Israel. Bapak Ibu tangkap nggak ayat 21 kalau baca saya baca ya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Ternyata ngikut Tuhan Yesus motivasinya keliru. Mereka berharap tentang peristiwa rajani terjadi. Yesus melakukan kudeta, memimpin pemberontakan untuk membebaskan Israel dari Romawi. Dan semakin kuat saya ketika ayat 19 muncul. Mereka sebut Yesus itu nabi yang sekedar memberitakan kebenaran. Jadi kalau kita tanya mengapa mereka tinggalkan hal-hal wah karena duka dan kecewa meninggalkan Yerusalem, karena mereka bukan cuma salah arah dalam pengertian salah jalan. Mereka salah paham tentang misi Tuhan Yesus. Memanggil dia hanya sekedar nabi dan juga punya harapan yang keliru. Oh, andai kata dia tidak mati, dia pasti jadi raja kami. Coba lihat. Sementara kerajaan yang dibangun oleh Tuhan Yesus bukan kerajaan dunia, tapi kemesiasan agung, yaitu memerintah seluruh dunia. Membebaskan orang dari bukan penjajahan Romawi, tapi lebih besar dari kerajaan Romawi. Apa itu? Kerajaan kegelapan. Itu yang mereka nggak nangkap. Jadi peristiwa ini, aku bilang gagal banget. Mereka benar-benar gagal paham. Itu alasan mengapa mereka pergi meninggalkan Yerusalem. Nah sekarang, apa yang terjadi? Saya senang banget untuk bilang, Tuhan Yesus tidak mau ada yang hilang loh dari murid-muridnya. Orang-orang yang kecewa ini dia potong jalur. Eh, Sesuatu yang dahsyat kan terjadi. Di ayat yang ke-15 tolong lihat. Itu luar biasa loh. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama mereka. Saya lagi menghayalkan ayat 15 itu. Ini Yerusalem,
tempat tinggi Yerusalem, Emmaus. Mereka lagi turun, baru tek, disamperin di tengah jalan. Apa maksudnya? Jangan pergi ke Yerusalem. Yesus potong kompas untuk jumpai dua orang yang kecewa ini loh. Yesus dengan sengaja mengambil langkah strategis, menghentikan mereka di tengah jalan dan bergabung dengan mereka. Kenapa saya bilang menghentikan? Karena di dalam perjalanan itu nanti baca ayat 25, baca ayat 27, lalu ia menjelaskan seluruh kitab Musa dan nabi-nabi. Itu bukan perkara pendek loh, 11 kilometer. 11 kilometer dengan jarak tempuh jalan kaki. Berjam-jam itu, momen potong kompas terjadi. Apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus? Memulihkan mereka. Lewat apa? Pengajaran ulang. Bagi saya, kehadiran Tuhan Yesus dari ayat 15 adalah upaya sang pribadi agung untuk tidak mau rugi, dalam tanda kutip ya, tidak rela ada dua jiwa yang ketinggalan. Tang, langsung potong kompas. Dan mereka yang meninggalkan Yerusalem dicari oleh Yesus. Keren banget nggak? Mereka yang meninggalkan keagungan karena kecewa dijumpai di tengah jalan untuk dibawa pulang. Peristiwa Emmaus, peristiwa yang jarang diangkat. Peristiwa tentang kepedulian Yesus melampaui dari kemampuan peduli yang lain. Aku suka loh bagian itu. Lalu di ayat 25 sampai 27 kan, dia menggunakan bahasa yang menarik perhatian untuk membuat mereka fokus kembali ke ajaran yang benar. Karena sejak awal mereka sudah keliru di ayat yang ke-21. Di ayat yang ke-19. Dorang so salah jalan. Salah memahami pengajaran. Maka ayat 25 sampai 27 adalah momen sekian jam pengajaran ulang untuk bawa pulang iman yang keliru ini. Jadi ini bukan cuma soal salah jalan tentukan arah, tapi juga salah pemahaman. Dan Yesus hadir untuk betulin, lu salah pemikiran. Kan dia bilang, hai orang-orang bodoh. Udah, eh, peduli amat gitu loh. Kalau kalau saya lagi berpikir sesederhana ini Bapak Ibu. Saya sudah berkorban. 6 jam pertama saya didera. Saya alami hipovolemik, saya mengalami hematidrosis, saya kehilangan cairan luar biasa. Bahkan Eusebius, seorang sejarawan abad ketiga bilang, pencambukan model Yesus itu akan membuat isi perutnya terlihat dengan jelas. Bapak Ibu bisa bayangkan. Kurang apa? Harusnya saya sudah mati, tapi saya tidak mau serahkan nyawaku. Ku naik ke Golgota. Dipermalukan di situ berapa jam? 6 jam. Total 12 jam. Kurang apa pengorbananku? Maka kalau lu tinggalkan Yerusalem. Kalian berdua tinggalkan Yerusalem. Kleopas, pergi aja. Tugasku sudah selesai. Enggak loh. Enggak, itu enggak ada di pikiran Tuhan kita ternyata. Enggak. Malah dipikir, no, 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 no. Ini pengorbanan ini harus mereka dapat juga maknanya. No, no, no. Ini kasih karunia harus untuk mereka. Dia harus dibawa pulang. Aku harus potong kompas. Saya membayangkan kisah itu loh. Ketika Tuhan Yesus tidak mau lepas dua orang ini. Padahal kalau berpikir, kurang apa pengorbanan saya sebagai juru selamat. Ya udahlah, kalau kalian nggak percaya, pulang saja. Tinggalkan Yerusalem. Nggak rugi saya kok. Enggak loh. Dicari dua orang ini. Dipotong kompas untuk berjumpa dengan dia. Nah sekarang bagaimana mereka dipulihkan? Duh, kisah ini keren banget loh Bapak Ibu. Itu dimulai dari ayat 29 kan. Tuhan Yesus kan pura-pura mau tinggalkan. Di ayat yang ke-28 ingin meneruskan perjalanan. Karena sudah hampir gelap, tiba-tiba mereka bilang, jangan, berbahaya. Mas sudah gelap di sini, engkau bisa celaka. Rupanya niat baik menolong orang asing, padahal Yesus nih, menolong orang asing ini, niat baik ini membuka jalan justru untuk mereka dipulihkan. Andai kata mereka tidak berniat baik karena khawatir si orang asing ini akan celaka kalau dia meneruskan perjalanan tengah malam,
maka mereka tidak akan terbuka selubung untuk lihat orang asing ini ternyata Tuhan Yesus. Jadi saya bilang begini, mereka dipulihkan melalui apa? Kepedulian mereka dulu kepada si orang asing ini. Jadi fokus untuk peduli pada orang lain justru menolong mereka untuk mengalami pemulihan. Keren nggak pengajaran Jalan Emmaus? Engkau dipulihkan ketika engkau belajar peduli bagi orang lain. Ini kisah di ayat 29 itu. Perjalanan di Emmaus juga Bapak Ibu. Ada kisah dari Henry Francis Knight. Bagaimana cara baca orang Prancis? Dia sakit TBC. 3 minggu sebelum dia meninggal dia tulis syair ini. Karena dia pernah mengajar tentang Jalan Emmaus. Di tengah sakit yang luar biasa, bilang, Tuhan tinggallah juga denganku. Gelap hampir turun, penyakitnya sudah datang. Sudah mau mati karena gelap. Tinggallah bersama. Ini syair lagu menggugah luar biasa. Sehingga lahirlah lagu yang kita sangat kenal. Dengan lagu Hidup Jemaat 329, 5 ayat. Tentang tinggal serta. Ini lagu memotivasi orang Henry Francis untuk bertahan hidup dan siap dijemput Tuhan. Kan 3 minggu setelah lagu ini dia tulis syairnya kan dia meninggal dunia. Tinggal sertaku. Nanti Bapak Ibu akan menemukan lagu ini di googling saja ya, saya lewati. Bagaimana Yesus menyelesaikan masalah mereka, dan ini menarik poin keempat buat menurut saya ini menarik sekali. Persoalan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus di meja makan. 3 jam perjalanan kaki, 11 kilometer bersama Tuhan Yesus. Mereka tidak kenal. Tapi di meja makan, tiba-tiba dikenal. Ketika dia pecahkan roti, dan itu kan kisah turun-temurun proses memecahkan roti. Dan mereka sudah tahu bahwa kisah pecah roti pernah terjadi pada saat Last Supper itu kan mengingatkan mereka. Makanya saya katakan begini, bagaimanakah Tuhan menyelesaikan masalah mereka? Bagaimanakah mereka dipulihkan? Di manakah pemulihan itu terjadi? Bukan di Emmaus, lebih tepatnya di meja makan sebuah rumah di Emmaus. Tuhan menyelesaikan masalah mereka di meja makan. Peran meja makan sangat penting loh ternyata. Karena di meja makanlah bersama Tuhan mereka mengalami pemulihan. Tinggallah di sini, makanlah bersamaku. Itu undangan sederhana. Tapi justru di situlah meja makan itu berubah. Ketika Tuhan Yesus mengambil alih. Bapak Ibu, orang yang memecahkan roti itu nggak sembarang. Tuan rumah yang boleh. Dalam tradisi ya. Nah kalau Tuhan Yesus yang pecahkan roti, berarti dia mau bilang, ku ambil alih rumahmu ini. Dia pecahkan roti. Awalnya Tuhan Yesus adalah orang yang diundang makan. Tapi tiba-tiba berubah menjadi pemilik rumah. Dan berubah menjadi seorang pengundang ketika dia buka ini. Momen meja makan adalah momen ketika Tuhan mengubah status dirinya di hadapan pemilik rumah. Bahwa meja makan ini dan pemilik rumah adalah aku, bukan kau. Maka hidupmu juga bukan engkau yang miliki, tapi aku. Itu kan refleksi penting ketika dia memecahkan roti. Karena peristiwa memecahkan roti adalah hanya boleh dilakukan oleh tuan rumah. Dan Yesus mengambil alih wibawa seisi rumah. Dialah tuan rumahnya. Bukan kau yang undang saya, tapi saya yang undang kau di sini. Keren banget nggak? Jadi pemulihan itu terjadi di meja makan ketika Tuhan mengubah statusnya menjadi sang pemilik dari segala sesuatu termasuk hidup Kleopas. Meja makan dan penebusan. Dosa bukankah bermula saat makan? Kisah Adam dan Hawa, Bapak Ibu ingat? Itu kan saat makan buah. Pemicu dosa dimulai dari mulut itu makan. Saat mereka makan sambil sembunyi-sembunyi dari dia yang empunya makanan itu. Dosa bermula dari Adam dan Hawa makan sembunyi-sembunyi. Kenapa sembunyi-sembunyi? Karena melanggar perintah.
Tapi dosa juga diselesaikan oleh Tuhan Yesus di momen meja perjamuan akhir kan. Ketika dia mengatakan, inilah tubuhku, baru inilah darahku. Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus ngomong begitu, itu bukan hal sepele ya. Itu mengejutkan orang-orang di meja makan. Dan harusnya tangan-nganga dorang. What? Kenapa dia ngomong begitu? Nggak boleh. Kenapa Bapak Ibu? Karena makan Pesak itu adalah ibadah liturgis mengenang peristiwa Pesak atau Paskah. Tuhan melewatkan dari maut. Dan mereka wajib makan bersama lalu mengisahkan kisah Tuhan melewatkan mereka waktu zaman nenek moyang dari Mesir sehingga mereka selamat. Dan itu dikisahkan melalui liturgi yang sudah baku. Maka ketika ngambil roti, mestinya aku bersyukur Bapa untuk benih gandum, itu harus diucapkan. Aku bersyukur Bapa untuk pokok anggur, itu harus diucapkan. Tapi itu dirubah oleh Tuhan Yesus. Inilah tubuhku, inilah darahku. Makanya shock. Kelompok 12 shock di meja makan. Kenapa dia ngomong begitu? Makanya peristiwa dosa bermula ketika orang makan. Dan diselesaikan dosa itu oleh Tuhan Yesus di meja makan pada proses penebusan. Jadi bagi saya meja makan itu hal yang menarik untuk dimaknai. Makan adalah awal dari dosa waktu itu, tapi juga meja makan adalah cara Tuhan Yesus merencanakan dan memproklamirkan tentang penebusan. Ingat Lukas 13 ayat 29? Ini juga mengejutkan saya karena teks ini luar biasa. Dosa dimulai ketika makan, diselesaikan di meja makan. Kleopas dipulihkan juga di meja makan. Lalu orang-orang yang ditebus juga akan berjumpa dengan dia kelak di meja makan. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan. Dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Wow, soal meja makan menjadi pusat rupanya perhatian penting. Sehingga saya penasaran nih kok bisa jadi begini ya. Penting barangkali perlu digali buat kita. Kisah perjalanan kehidupan yang terjadi pada saat itu diselesaikan di meja makan bersama-sama yang saya sebutkan tadi. Nah, saya penasaran Bapak Ibu untuk cari tahu siapa nama dua orang murid itu. Hanya ada satu loh yang disebut. Nama yang disebut itu Kleopas. Dan kita mesti penasaran siapa nama yang lain. Kan ada dua mereka. Kleopas itu berarti yang terkemuka. Ini yang terkemuka meninggalkan Yerusalem ini. Nah, siapa yang lain? Ada penafsir yang mengatakan kemungkinan itu adalah istrinya. Istri Kleopas berjalan-jalan. Tapi kenapa disebut temannya? Kalau dia memang istrinya, harusnya ia berjalan dengan istrinya. Tapi kenapa disebut temannya? Berarti nama ini terkunci. Saya tidak tahu kenapa Dr. Lukas dengan sengaja tidak menyebut namanya. Apakah ada makna penting di balik itu? Siapa dia? Ini misteri loh Bapak Ibu. Siapa orang itu? Kenapa dia tidak disebutkan namanya? Dan saya senang dia nggak sebut namanya. Itu berarti terbuka untuk kita mengarang namanya. Bisa saja temannya Kleopas itu si Nyoman. Nyoman Jepun. Yang mungkin pernah terluka. Yang mungkin sedang kecewa. Bisa saja Kleopas itu bisa bernama Ibu Emi. Yang mungkin ada kondisi tertentu tentang kenyataan berbeda dari harapan. Dia nggak punya nama karena Bapak Ibu bisa saja menyebut diri Bapak Ibu di kisah ini. Orang-orang yang sedang mengalami kehampaan. Orang-orang yang sedang dikecewakan oleh kenyataan yang berbeda dari harapan. Orang-orang yang sedang terpuruk karena duka. Orang-orang yang menyesali tentang tindakan-tindakan tertentu yang tidak dapat ia perjuangkan. Orang-orang yang terpuruk oleh Romawi-Romawi yang berkuasa luar biasa dalam dirinya. Teman Kleopas nggak disebut.
untuk membuka peluang bahwa kemungkinan besar orang-orang itu adalah, nama itu adalah nama Bapak, Ibu, dan saya. Dan Tuhan potong kompas di momen tertentu, di perjalanan saudara yang barangkali meninggalkan kasih karunia, karena kecewa di perjalanan saudara yang barangkali menyesali sesuatu. Saya mau kasih tahu di momen ini, Tuhan, maaf menggunakan kata ini, rasa rugi kalau tinggalkan saudara. Dia potong jalur. Dia temui Kleopas dan si Nyoman. Dia temui Kleopas dan si siapapun Bapak Ibu punya nama di ruang Zoom ini. Untuk bilang, kau salah paham anakku. Kau nggak ngerti benar rencana besar ini. Kembali ke kasih karuniaku. Pulang ke Yerusalem dalam tanda kutip. Supaya kau bisa lihat ending akhir tentang kemuliaan yang dinyatakan. Andai kata mereka tidak balik ke Yerusalem, mereka tidak dapat kabar bahwa Simon pun sudah lihat Tuhan Yesus. Andai kata mereka tidak pulang ke Yerusalem, mereka tidak akan menyaksikan 40 hari kemudian mereka lihat awan membungkus Tuhan Yesus dan naik dalam kemuliaan sehingga para murid tangang-nganga lihat hal itu. Mengapa harus dipotong kompas? Supaya engkau tidak rugi melihat kemuliaan yang sedang tak terlihat saat ini. Peristiwa Emmaus mau mengingatkan, kadangkala kita berpikir ini sudah ending akhir. Di depan sudah jurang. Padahal bukan, itu belokan tajam. Dan di situ Tuhan menanti untuk bilang, lu balik. Aku mengasihimu melampaui apapun. Aku peduli, pulang karena kau belum melihat apa rencana besar yang saya mau buat. Andai kata Kleopas dan si Nyoman nggak balik. Atau siapapun namanya. Mereka nggak akan saksikan loh awan tuh membungkus. Itu peristiwa langka, nggak pernah terjadi. Mereka tidak akan menyaksikan loh. Tiba-tiba 10 hari kemudian kan hal yang dahsyat berlaku. Suatu yang dahsyat terjadi luar biasa. Lidah-lidah api di kepala para rasul dan para murid. Dan mereka menyebut peristiwa Pentakosta itu berubah status. Bukan hanya hari syukur panen. Tapi hari ketuangan Roh Kudus. Yang mau saya katakan adalah perjalanan Emmaus kadangkala adalah sebutan kegagalan. Berhenti di tepi jurang. Padahal masih ada belokan tajam untuk lanjutkan pulang lagi. Menemui kasih karunia. Perjalanan Emmaus adalah kisah kelanjutan salib. Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, tidak berhenti di kayu salib. Tapi masih berlaku di perjalanan Emmaus. Makanya kalau ada orang yang mengatakan, sudahlah, saya tidak layak. No, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, masih berlanjut loh. Di perjalanan 3 jam 11 kilometer. Saudara yang barangkali pernah jatuh, Bapak Ibu yang pernah meninggalkan iman, saudara yang kemudian kehilangan pegangan, itu Emmaus Bapak Ibu, dan Tuhan gak berhenti untuk cari. Membawa kita pulang untuk menyaksikan ujung jalan tersembunyi yang belum kita tahu tentang rencana besarnya. Emmaus adalah cara Tuhan peduli kepada Kleopas, karena dia tidak punya nama temannya, maka Tuhan juga adalah cara Tuhan peduli pada Bapak Ibu yang bisa tulis nama itu sendiri, yang mendampingi Kleopas. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian, saya punya slide sudah selesai. Saya kembalikan ke Ibu Emi. Puji Tuhan, terima kasih banyak Pak Pendeta Nyoman untuk pencerahannya, luar biasa. Banyak pelajaran yang kita ambil dari kisah perjalanan ke Emmaus. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam sesi tanya jawab atau juga sharing pengalaman iman.